otomatis ada hubungannya sama manajemen finansial nih Mas. Ada nggak sih hal yang perhatikan untuk kita lebih bisa memanage keuangan kita, entah untuk pribadi, terutama juga untuk yang pelaku bisnis, karena kita ngomongin soal UMKM nih Mas. Entah buat pelaku bisnis ataupun individual, tipsnya simpel aja, satu, jangan boros gitu. Oh ya benar. Jangan boros, misalnya lebih bijak lagi nih mengelola keuangan yang ada gitu. Tahu mana kebutuhan pokok, tahu mana keinginan, kemudian ya bijak aja biar kita terhindar dari kebangkrutan sih. Oke, langsung aja deh Mas Edgar ya. Yang pasti ini kan kalau kita ngomongin soal resesi itu kan bikin parno banyak orang, ya kan, terutama pelaku bisnis, ya kan. Ini habis pandemi baru juga bangkit, kok ya ada resesi lagi gitu. Deg-degannya luar biasa gitu ya kan. Nah, pertanyaan saya nih Mas, selaku mewakili UMKM gitu kan, kira-kira yang perlu diketahui sebenarnya itu sebelum kita ngomongin takut-takut sama resesi, sebenarnya resesi sendiri buat UMKM itu apa sih gitu? Sebenarnya kalau mau dibilang resesi untuk UMKM nggak hanya spesifik untuk UMKM ya, tapi kalau resesi sendiri kan itu kan berarti ada sesuatu yang terjadi nih yang akan berdampak bagi perekonomian atau keuangan dari sebuah negara ataupun nanti sebuah orang yang punya bisnis gitu. Nggak hanya terlepas dari UMKM, tapi resesi itu nanti dampaknya besar banget gitu. Jadi memang akan ada sesuatu yang terjadi yang nanti bikin perekonomian atau keuangan sebuah perusahaan atau bisnis, orang yang lagi bangun bisnis bakal jadi buruk. Buruknya itu kenapa? Karena bakal efek dari resesi itu kan pasti mungkin yang banyak diomongin adalah inflasi sendiri. Kemudian kayak daya beli orang karena keuangannya ada inflasi, kemudian dampaknya ke daya beli orang juga akan berkurang. Seperti itu kan nanti akan mempengaruhi bisnis itu sendiri. UMKM juga akan kena dampak, di mana nanti berarti cash flow perputaran keuangan kita itu jadi kena dampaknya kayak gitu sih. Jadi memang resesi dampaknya bukan hanya ke UMKM tapi ke banyak hal sih, kayak gitu sih Mbak. Tadi bilang kalau ngomongin soal dampak resesi itu sebenarnya memang lebih ke pengaruh ke cash flow-nya kita ya, nggak cuma pelaku UMKM tapi ya untuk seluruh individu gitu ya Mas Edgar ya. Betul banget. Kalau udah ngomongin soal yang namanya resesi yang cukup jadi momok dan kayak mimpi buruk gitu ya untuk kita semua gitu kan, apalagi yang di Indonesia juga gitu kan. Ada nggak sih kira-kira tips gitu mungkin dari Mas Edgar gitu, atau mungkin ada hal yang bisa diperhatikan gitu untuk mungkin kalau tadi ngomongin soal cash flow itu kan berarti otomatis ada hubungannya sama manajemen finansial nih Mas. Ada nggak sih hal yang perhatikan untuk kita lebih bisa memanage keuangan kita, entah untuk pribadi, terutama juga untuk yang pelaku bisnis, karena kita ngomongin soal UMKM nih Mas gitu. Bentar. Oke, tipsnya simple aja sih. Tipsnya simple. Entah buat pelaku bisnis ataupun individual, tipsnya simple aja, satu, jangan boros gitu. Oh ya benar. Jangan boros ya. Kembali lagi nih, manajemen finansialnya nih harus bener dulu nih. Jadi kayak ya kita jangan boros gitu. Apalagi untuk hal-hal yang konsumtif lah intinya. Kayak misalnya untuk bisnis sendiri itu kita misalnya lebih bijak lagi nih mengelola keuangan yang ada gitu. Tahu mana kebutuhan pokok, tahu mana keinginan, kemudian ya bijak aja biar kita terhindar dari kebangkrutan sih. Oke. Kalau UMKM kan juga, UMKM sendiri pun meskipun memang secara bisnis mungkin skalanya nggak terlalu yang gede banget, tapi memang juga tips dan triknya juga harus pandai baca situasi marketing ya, gitu sih. Selain bisa kelola keuangannya dengan bijak, manfaatin teknologi juga nih, misalnya untuk pemasarannya, manfaatin juga media sosial buat jualan. Jadi intinya jangan boros, tapi kita juga punya strategi untuk gimana caranya sih perputaran keuangan itu tiap hari itu tetap berputar kayak gitu sih.
lihat-lihat situasi dan kita harus peka ya sama kondisi sekarang ya, karena sekarang juga era digital gitu, jadi supaya cash flow-nya ini, supaya aliran uangnya ini nggak mandek, nggak berhenti gitu, jadi kita harus bisa memanfaatkan sosial media terutama di era digital yang kayak sekarang gitu ya Mas Edgar ya. Betul, betul. Juga kita tuh bisa manfaatin kan sekarang nih untuk zaman sekarang nih kan udah banyak banget lembaga keuangan yang memang bisa bantu bisnis atau UMKM itu dalam hal pengajuan pinjaman dana yang produktif lah, hutangnya untuk yang produktif lah, untuk support bisnis UMKM tersebut gitu. Dan contohnya misalnya nih agak jualan dikit nih kayak Coinworks kan, Coinworks kita punya pendanaan pembiayaan buat UMKM di mana kita ngasih pinjaman pendanaan pembiayaan untuk hutang-hutang yang produktif, untuk hutang-hutang yang memang akan mensupport bisnis dari UMKM itu sendiri gitu sih. Jadi ntar lagi juga untuk lihat nih manfaatin nih fasilitas-fasilitas yang memang sekarang-sekarang ini lagi bisa kita approach lah kayak gitu sih Mbak. Oke. Kita ngomongin soal manajemen finansial, tapi mungkin ada yang kurang paham gitu ya Mas Edgar tentang yang namanya sebenarnya manajemen finansial itu apakah seribet itu gitu loh ya kan, terutama apalagi untuk UMKM yang kayak mungkin karena kemarin habis pandemi banyak yang tiba-tiba buka bisnis baru gitu ya Mas Edgar ya. Ini nggak paham saya Mbak sama yang namanya pengaturan finansial nih kayak gimana, kok belum dari todong resesi gitu nih Mas Edgar. Nah kira-kira gimana nih penjelasan simpelnya tentang manajemen finansial terutama UMKM yang baru gitu. Oke, kalau manajemen finansial, ada kata manajemen dan finansial gitu. Kalau manajemen kan mungkin orang awam apa ya sih manajemen gitu. Ya kalau mungkin bahasa sederhananya itu ya mengelola gitu loh. Kalau finansial kan berarti kan hubungannya sama keuangan. Jadi ya manajemen finansial itu berarti kayak ada aktivitas kita untuk mengelola, mengatur itu sendiri gitu. Kalau UMKM ya manajemen finansial itu atau kita mau ngelola atau ngatur keuangan kita itu ya tujuan utamanya satu untuk jaga cash flow gitu loh. Biar kita tahu nih uang yang kita keluarkan berapa, uang yang masuk itu berapa, uang yang masuk itu ada profitnya apa enggak sih. Untung ruginya itu bisa kita hitung gitu. Karena kalau jalanin bisnis kan kita mau UMKM kan juga bisnis ya kalau bisa dibilang. Kita jalanin bisnis kan kita otomatis cari untung dong. Cari untung kan kita nggak hanya sekedar kayak oh ya udah gue untung nih, tapi kita harus tahu nih untungnya itu seberapa sih, perharinya tuh ada untung nggak sih, per hari ganti untungnya nambah apa enggak sih gitu. So butuh banget kita harus tahu dan kita harus bisa mengelola keuangan kita itu secara baik gitu. Jadi dan kita juga bisa tahu nih selain kita dapat untung, cost yang kita keluarin untuk kita run the business atau jalanin bisnis kita ini tuh cost-nya tuh seberapa efisien, masuk nih BEP-nya, break even point-nya tuh masuk nggak sih? Kita ada keluarin cost, tapi kita dapat untungnya nutup nggak sih cost-nya itu sendiri? Nah, itu kan kita harus punya hitung-hitungan yang mantep gitu loh. Hitung-hitungan yang mateng lah. Jadi kita memang perlu ya manajemen finansial itu sendiri kayak gitu. Nggak mungkin sampai kalau misalkan pencatatan keuangan bisnisnya berantakan gitu Mas Edgar. Betul banget sih. Nah, di sini kalau misalkan kita ngomongin pencatatan keuangan nih, teman-teman mungkin yang belum pernah tahu gitu kan, nah itu bisa pencatatan keuangannya akan jadi lebih rapih kalau menggunakan kasir pintar gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang yang namanya tadi nih, Mas Edgar sempat menyinggung Coinworks gitu kan, dan Coinworks Neo ini punya program gitu kan buat yang namanya UMKM untuk membantu nih UMKM gitu menghadapi yang namanya manajemen untuk finansialnya, mengatur untuk keuangannya nanti diatur seperti apa, permodalan dan lain sebagainya. Itu boleh diceritain nggak sih Mas Edgar, sejauh apa sih kira-kira Coinworks ataupun Coinworks Neo ini membantu yang namanya kemajuan dari UMKM gitu, bisnisnya UMKM sendiri? Oke, jadi kalau misalnya sebelum nyangkut ke Coinworks atau Coinworks News, ini kan namanya kita melakukan pencatatan keuangan kan untuk era digitalisasi yang sekarang ini kan mungkin banyak yang udah terbiasa manual nih, tapi manual itu kan dia kan banyak kekurangan ya, kita bisa salah. Hanya kita catat manual itu di kertas, itu bisa hilang gitu. So, sekarang kan banyak banget platform atau software yang support untuk pencatatan keuangan itu sendiri nih. Misalnya kayak kasir pintar nih, secara digital kita bisa monitoring secara harian untuk kita
bisa gampang monitoring lah, kita bisa hitung bisnis kita itu cuannya seberapa kayak gitu. Bahkan kalau bisa saya bilang, Mm-mm. untuk kita gunain platform atau software yang kayak pencatatan keuangan itu bisa dibilang itu investasi gitu loh. Oh, Investasi yang jangka panjang, di mana data-data itu yang nanti kita butuhkan data-data keuangan kita, data-data history transaksi sales kita yang nanti kita butuhkan untuk misalnya kita mau ngajuin pinjaman ke Coinworks. Kalau P2P kan dia akan beda nih dengan bank gitu kan. Kalau P2P kan bank kan kita udah tahulah kalau kita mau mengajuin pinjaman ke bank tuh kita butuh apa sih, dokumen-dokumennya apa sih. Dan kalau bisa saya bilang lebih ribet dan lebih uh, detail lah gitu. Tapi untuk kalau P2P bahkan kita bisa memberikan pinjaman, kamu butuh pinjaman untuk modal usaha, untuk modal kerja kamu cuma perlu ngasih dokumen legalitas kamu, sama kita butuh tahu nih, oh historical transaksi sales kamu tuh seberapa banyak sih, seberapa kuat sih, sehingga kita bisa ngasih kamu pinjaman yang tujuannya untuk ngembangin bisnis kamu. That's why butuh banget data historical transaksi itu yang memang sudah bagus nih, rapih nih. Nah, yang bisa support ya yaitu platform-platform kayak misalnya Kasir Pintar ini. Karena kalau manual kan ketika kita minta kayak catatan di kertas atau buku atau apa gitu kan, kita nggak bisa menjamin valid valid apa enggak valid sih itu kurang sendiri. saya gitu ya. Ya gitu sih Mbak. So itu memang kayak gitu sih. Oke, jadi sama kemarin kita sempat ngobrol gitu kan dengan dinas koperasi dan UMKM gitu yang sempat juga menyinggung gitu soal hal ini gitu. Jadi kalau misalkan untuk UMKM yang memang pengen berkembang dan pengen bisnisnya besar, memang yang namanya histori untuk transaksi bisnisnya memang harus rapih gitu supaya dari pemberi modal juga ini mau gitu loh dan percaya gitu. Jadi memang kenyataannya memang begitu ya Mas Edgar ya gitu kan. Memang begitu. Nyambung lagi ke soal tadi manajemen finansial untuk pelaku bisnis pemula gitu. Kira-kira yang memang harus benar-benar atau misalkan apa sih kalau misalkan kita kepengen kita sebagai pelaku bisnis gitu ya, kepengen nih dapat modal gitu dari mungkin siapa atau siapa gitu ya, entah atau bank atau mungkin kayak dari Coinworks Neo gitu atau Coinworks gitu kan untuk memberikan modal. Kira-kira kita tuh butuh manajemen finansial atau laporan apa sih gitu yang biasanya sangat diperhatikan gitu sama pemberi modal nih Mas? Uh, uh, Gini, jadi untuk pemula nih manajemen finansial dulu nih ya sebelum saya kaitin dengan Coinworks atau Coinworks New. Untuk bagi pemula sendiri tuh sebelum kita bangun bisnis kita, kita kan perlu manajemen finansial itu sendiri. Pertama kita harus bisa dulu nih ya, uang pribadi sama uang yang buat uh, kita invest buat bangun bisnis itu sendiri gitu. Kita udah bikin anggarannya sendiri nih. Kemudian kita juga harus monitoring nih pengeluarannya itu sebijak mungkin gitu. Jadi kita kayak bikin daftar prioritasnya, kita akan catat nih yang mana aja yang lebih penting untuk kebutuhan bisnis itu sendiri. Katakanlah kita udah mengatur dan kita udah memanajemenkan finansial kita itu sebagus itu, tapi ternyata butuh nih tambahan dana gitu. Nah, ketika butuh tambahan dana, ya udah kita akan cari lembaga keuangan yang bisa support untuk kita modal kita untuk bisnis itu kita sendiri gitu. Contohnya mungkin dengan Coinworks ya udah tinggal nanti lampirin aja nih kamu pengen modal usaha, kamu bisa lampirkan data-data pendukungnya aja udah historical transaksi salesnya yang mungkin lagi sementara berjalan, kemudian kamu butuh apa dan rencana anggaran biaya kamu itu seberapa banyak, itu bisa kamu lampirkan aja gitu aja sih. Jadi kalau P2P atau kayak P2P lending tuh atau fintech tuh kita nggak terlalu butuh data yang ribet gitu, asal datanya itu memang valid, bisa kita validasi dan datanya itu detail dan datanya itu lengkap, ya udah itu akan lebih memudahkan dan lebih memudahkan untuk dapat pinjaman dengan limit yang memang kita butuhkan.
Oh, oke, siap. Nah, ini tadi sempat menyinggung juga soal yang namanya pinjam dan meminjam untuk permodalan ya, mau modalin bisnis gitu ya Mas ya. Nah, apa namanya, kalau misalkan ngomongin soal era pandemi dan juga banyak UMKM-UMKM baru, ini kan banyak kan rata-rata tuh F&B nih Mas, gitu kan. Apakah ada strategi khususnya kah gitu, kalau misalkan untuk bergelut di dunia F&B itu ada gimana ya kalau misalkan untuk ngatur keuangannya itu apakah lebih ribet kayak gitu nih Mas selaku dari pengalamannya Mas Edgar gitu. Sebenarnya nggak spesifik soal F&B ya. Sebenarnya itu dia nggak pandang bulu sih. Dia nggak pandang bulu gitu. Jadi dia bakal ngasih dampak buat siapa aja pelaku bisnis yang nggak bisa survive, nggak bisa Mm-mm. survive adalah apakah memang secara keuangannya dia nggak kuat atau secara bisnis yang dia lakukan itu uh, Kayak cuman bisnis lucu-lucuan gitu ya Mas ya. jadi memang harus matang nih. Kalau memang kamu nggak matang bangun bisnis, udah kalau nggak matang bangun bisnis kan berarti kan kamu nggak apa ya nggak punya manajemen finansial yang baik gitu, manajemen finansial yang cuma mungkin sederhana aja gitu. Harus matang berarti memang harus tahu nih. Jadi ketika kita tahu, kita bisa mitigasi resiko-resiko yang akan terjadi buat ketika resesi datang. Resesi pasti akan kena buat siapa aja kalau memang resesi itu nanti terjadi di 2023. Tapi gimana caranya kita udah punya peluru untuk kita mitigasi hal tersebut. Ya pelurunya yang tadi saya bilang, pertama mungkin dengan simpel jangan boros. Lalu ya kita keluarin uang untuk kebutuhan bisnis itu secara skala prioritas dulu. Kemudian kita bisa gunain pengajuan pinjaman dana untuk hutang yang produktif untuk support kita punya bisnis itu sendiri sih. Kembali lagi kepada karakteristik behavior pelaku bisnis itu sendiri sih, nggak hanya terbatas F&B. Itu sih Mbak. Oke. Jadi memang benar-benar apa namanya untuk hal-hal kayak gini manajemen finansial itu memang benar-benar merata ya sebaiknya dilakukan oleh seluruh pelaku bisnis nggak cuma F&B aja mulai dari tadi jangan boros terus gimana mengatur keuangannya cash flow-nya dan kalaupun memang butuh modal dilakukan untuk kayak melakukan modalnya ini yang untuk hutang produktif gitu ya. Nah ini dari Mas Edgar sendiri nih strategi apa sih yang kira-kira yang harus dipersiapkan sama UMKM gitu menuju resesi ini gitu Mas. Tadi selain jangan boros dan lain sebagainya, kira-kira nih kalau misalkan kita menyinggung yang namanya Coinworks Neo, apa nih yang akan diberikan gitu tips dari Coinworks Neo sendiri gitu Mas? Mungkin Oke, jadi dari dan lain sebagainya. strateginya sendiri mungkin kalau dari saya ya uh, ancaman resesi itu bukan hanya bisa terjadi di 2023 nih, tapi kalau manajemen keuangan kita itu tidak baik, ya resesi di bisnis kita itu bisa terjadi kapan aja. Katakanlah kayak resesi lokal lah gitu. Kalau misalnya strategi marketing kita nggak baik, kemudian produk yang kita hasilkan itu tidak menjawab kebutuhan dari market, lalu produk Oke. kita hasilkan itu ternyata setengah-setengah, kan orang itu kayak mungkin bisa aja beli sekali buat coba and then dia nggak akan bakal repeat order gitu. So kita harus mengerti kondisi market yang sesuai dengan bisnis UMKM yang kita punya gitu. Nah biar si resesi lokal ini nggak terjadi ya bisnis yang kita punya itu harus cuan, harus profitable ya. Salah satu cara untuk grow bisnis kita itu adalah selain kita jaga dengan manajemen finansial yang baik itu, kita harus peka nih dengan melihat peluang untuk gedein bisnis kita itu sendiri gitu. Apakah usaha kita ini lagi butuh tambahan modal, misalnya UMKM bergerak di sektor yang tadi F&B gitu, di mana misalnya ada high demand nih sama produk kita, tapi modal kerja dan cash flow kita nih waduh terbatas nih, tapi lagi ada orderan high demand nih gitu yang tinggi banget nih gitu. Ya udah sebagai pelaku bisnis jangan sampai ya dana yang gue punya cuma segini cuma gitu. Tapi uh, kita harus apa ya cari modal kerja lah untuk support kita punya usaha tersebut gitu. Nah kita mungkin bisa cari balik lagi kayak lembaga-lembaga keuangan yang bisa support atau bantu untuk kita tersebut yang tadi itu sih Mbak. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Mas, dari Permataps. Dia bilang, kalau udah punya rencana yang bisa dibilang cukup matang, termasuk listing mitigasi yang bisa dilakukan untuk worst case, tapi ternyata tetap ada hal yang nggak bisa dikendalikan dan mengancam cash flow. Gimana ya, Mas? Gitu. Kalau udah punya rencana yang udah bisa bilang cukup matang, termasuk listing mitigasi yang bisa dilakukan untuk worst case, tapi ternyata
tetap ada hal yang nggak bisa dikendalikan dan mengancam cash flow. Kembali lagi nih, case itu sebenarnya case by case ya. Kalau memang kita sudah punya rencana yang matang, lalu kita sudah punya strategi untuk mitigasi resiko, tapi ternyata ada worst case. Worst case-nya itu yang akan memberikan efek buat buat bisnis kita itu sendiri. Case by case sebenarnya gitu. Seberapa berat worst case itu sendiri gitu. So tambahan lagi mungkin satu tipsnya itu kita sediain dana darurat sih. Dana darurat yang memang akan bisa kita jaga untuk hal-hal yang memang darurat ya Mas. Darurat itu sendiri ya, kalau aku bisa bilang ini bisa dibilang ya hal-hal darurat yang kita udah jaga. Gue udah mitigasi, gue udah punya plan yang matang, tapi tiba-tiba out of nowhere ada sesuatu hal yang terjadi, worst case yang memang bikin kacau plan gue gitu. Ya udah, balik lagi mungkin tipsnya adalah kita juga sediain dana darurat itu sendiri buat buat nantinya bantu untuk handle nantinya worst case yang akan terjadi itu sih. Mungkin dari saya itu. Ya. Oke, nah tadi karena Mas Edgar nyinggung nih soal dana darurat gitu kan. Kalau yang biasa saya tahu nih Mas, kalau ngomongin soal dana darurat itu kan biasanya untuk keuangan pribadi nih. Biasanya kan kalau untuk keuangan pribadi, dana darurat itu harus disiapkan sekian kali dari pengeluaran. Nah ini kalau kita ngomongin ke bisnis gitu kan, apalagi yang baru kayak pemula gitu, baru awal-awal buka. Nah sebaiknya dana darurat itu yang disiapkan persentasenya sekitar berapa kali sih Mas gitu, berapa kali dari mungkin pengeluaran atau kayak gimana gitu, pengeluaran operasional gitu. Kalau untuk spesifikasi hitung-hitungan pastinya balik lagi nggak, kalau dari saya sih nggak ada ya. Semakin settle dana darurat yang kamu siapin semakin kuat, ya itu katakanlah kita kayak mengasuransikan kita punya bisnis itu sendiri sih gitu. Jadi balik lagi nih, misalnya kamu udah merasa bahwa bisnis gue gede nih, tapi apakah bisnis gue gede yang udah jalan ini bisa long term atau bisa panjang nih, sustain gitu. Kalau memang merasa dan kurang percaya diri akan sustainnya itu, ya balik lagi dari diri kita sendiri, mungkin mempersiapkan dana darurat yang bisa dibilang bisa jaga nih si bisnis itu biar terjadi sesuatu, ya si dana darurat ini bisa kita pakai untuk ya mungkin untuk jaga si bisnis itu atau mungkin hal yang lain kayak gitu. Mungkin nggak kalau misalnya kayak ini Mas, kalau misalkan kita bisnis kan biasanya ada modal nih gitu. Nah dana daruratnya itu paling nggak 2 kali dari modal yang kita buat, maksudnya 2 kali dari duit yang kita bakar nih untuk bangun bisnis itu. Apakah kayak misalkan angka 2 kali itu udah cukup aman nih menurut Mas Edgar gitu sebagai dana darurat? Dibilang aman, kalau misalnya mau dibilang aman 2 kali dari modal harusnya aman gitu. Cuman kalau saya kan bukan yang financial expert banget. Saya expert financial karena based on experience di dunia kerja aja gitu. Cuma dibilang aman, pasti aman sih kalau udah hitung-hitungannya mungkin 2 kali dari modal kerja. Tapi balik lagi, seberapa besar modal kerja yang kita bangun pada saat kita awal bangun bisnis itu sendiri. Bisa aja kan ada orang yang modal kerja, bisnis itu kan kompleks banget ya. Tergantung bisnis sendiri nih di sektor apa nih. Kadang ada yang cuman modalnya dikit tapi dia bisa profitnya 300-400%. So kayak misalnya dibilang 2 kali dari modal yang tadi, kalau bisa dibilang kurang aman juga gitu. Karena jadi adalah profitnya itu sendiri. Secara modal mungkin nggak terlalu besar kayak gitu. Oke, jadi benar-benar kembali pada bisnisnya masing-masing ya, dan kayak ya mungkin portofolio dari merekanya sendiri ya gitu ya Mas ya. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan. Oke. Ada aplikasi buat hitung-hitungan dana darurat gak? Dan apa dana darurat itu bisa diinvestasikan? Oke, mungkin lebih ke kayak tadi mungkin dia karena lagi bangun usaha gitu nih Mas, lagi bangun usaha sambil nyiapin dana darurat. Mungkin karena dana daruratnya daripada cuman diem ditabung gitu, mending diinvestasikan. Siapa tahu nanti jadi nambah gitu loh dana daruratnya gitu. Kira-kira gimana nih Mas Edgar? Kalau aplikasi buat hitung-hitungan mungkin
Aku kurang tahu juga ya, mungkin Kasih Pintar bisa ngembangin lagi, jadi nambahin dulu untuk hitung-hitungan dana darurat tadi. Cuma kalau misalnya dana darurat itu, kalau aku bisa bilang lebih ke kesadaran kita sebagai pelaku bisnis aja gitu. Kalau kita mau main aman, kita siapin dana darurat biar suatu saat terjadi sesuatu, kita punya dana yang memang bisa bantu bisnis kita itu. Kalau memang nggak ada dana darurat, ya udah kita bakal cari lembaga keuangan yang bisa support uh, untuk kasih hutang ke kita, tapi hutang itu akan produktif kayak gitu sih. Oke. Kalau bilang dana darurat bisa diinvestasikan, berarti pertanyaannya nih Mas, kalau menurut Mas Edgar sendiri, apakah dana darurat itu lebih baik dalam bentuk investasi atau mungkin cash gitu? Investasi ini kan banyak ya, investasi ini kan banyak macam ya. Misal contoh, dana darurat itu sudah dia dapatkan karena dia punya kalkulasi atau manajemen finansial, atau dia udah hitung-hitungannya, oh ada dana yang dia udah siapin dana darurat, dan dana itu berupa uh, fresh money gitu. Boleh-boleh aja dia investasikan. Investasikan kan banyak banget platform yang buat kita investasi dana. Tapi kita harus bijak lagi nih, ketika kita mau investasi dana kita harus bijak lagi. Apakah ketika kita menginvestasikan dana kita itu di sebuah platform, apakah platform itu sudah punya lisensi OJK, apakah platform itu aman, kayak gitu ya. Lagi, investasinya di mana dan apakah platform yang support buat investasi itu aman atau enggak. Udah, gitu aja. Oke, jadi sebenarnya nggak masalah, cuman dipastikan kembali ya Mas Edgar ya, apakah kita menginvestasikan di tempat yang aman ya, gitu ya. Banget. Oke, nah, ini ada lagi dari Siti Nurmaliha nanya, Kak saya tuh seorang mahasiswi, ayah saya punya usaha UMKM, tapi beliau bukan orang yang paham teknologi. Gimana cara memberitahukan pada beliau untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi resesi, Kak? Katanya. Ini tuh banyak banget sih yang kita ketemu di lapangan ya. Untuk kita paham bahwa bapak-bapak kita atau kakek-kakek kita yang mungkin sekarang lagi masih aktif jalanin bisnis nih, itu tuh kadang nggak paham teknologi gitu. Tapi kalau saya lihat nggak semuanya, ada juga yang udah paham teknologi. Toh ada juga bapak-bapak, kakek-kakek yang pakai gadgetnya itu memang udah yang high teknologi banget, bahkan up to date gitu. Cuma Iya, memang iya. nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dipungkiri memang. Kadang-kadang cuma dipakai install WA doang soalnya. Iya sih, tapi nggak bisa dipungkiri juga banyak yang memang nggak melek teknologi. Nah, bagaimana cara untuk memberitahukan beliau? It takes time. Based on experience saya, memang butuh waktu. Nggak bisa langsung sekaligus dia bisa paham dan kemudian kita bisa memberikan pemahaman bahwa ada resesi nih. Terus karena mau ada resesi, manajemen finansialnya harus baik. So, untuk support manajemen finansial yang baik itu, kita harus investasi di misalnya teknologi seperti Kasih Pintar gitu. Nah, itu memang text time untuk ngajarin. So, balik lagi tugasnya si Mbak Siti sebagai anaknya untuk ngajarin bapaknya gitu. Kalau memang bapaknya yang jalanin bisnis itu sendiri, ngasih pemahaman, ngajarin setiap hari mungkin untuk gunain platform yang support manajemen finansialnya, kemudian ya tips and trick yang tadi mungkin sudah kita cerita juga bisa diterapin, ya harusnya sih lumayan bisa memitigasi lah daripada nggak dilakuin sama sekali kayak gitu. Oke, itu benar-benar harus didampingi gitu ya, lebih baik ya Mas ya. Betul, Jadi betul. supaya kejelasan lah bapaknya nih gitu. Jadi Hmm, gitu ya di Nurmaliha. Oke, untuk teman-teman yang masih mau tanya silahkan masih boleh gitu kan. Nah ini terakhir Mas, aku mau pengen tahu gitu. Sejauh ini kita kan dari tadi udah ngobrolin soal tips dan lain sebagainya gitu. Tapi dari Coinworks Neo sendiri ini bisa apa ya? Apa nih yang dilakukan oleh Coinworks Neo untuk membantu gitu mengatasi ketakutan atau mungkin keparnoan dari UMKM gitu untuk mungkin mengatur keuangannya atau mengatur tentang manajemennya gitu untuk membangun bisnis seperti itu. Karena kemarin sempat disinggung-singgung nih kalau misalkan Coinworks ini kan punya yang namanya Coin Business. Nah, seperti apa sih Coin Business itu Mas? uh, Mungkin bisa dijelaskan. Gini, jadi kalau Coinworks kan dia punya banyak produk nih. Coinworks Neo sebagai digital bank, kemudian kita punya yang namanya produk Coin Business. Coin Business sendiri kita mau bantu UMKM untuk memberikan tambahan modal usaha. Jadi kita misalnya Mbak sendiri nih mau bikin usaha nih, misalnya kemudian butuh modal usaha. Modal usahanya itu misal kata mau beli motor untuk
operasional bisnis itu sendiri, bisa mengajukan lewat Coinworks, kemudian pakai Coin Business, kemudian kita akan memberikan tambahan modal usaha itu, di mana sebelum kita memberikan modal usaha itu kita akan hitung-hitungan nih, kira-kira butuhnya berapa, sehingga limit yang kita kasih juga cukup menjawab kebutuhan. Nantinya untuk pinjaman itu bisa dibayarkan dengan cicilan, jadi bisa sampai 2 tahun. Misalnya Mbak mau beli motor, kemudian kan kalau motor beli di leasingan bisa aja bunganya gede banget gitu kan. Kalau misalnya Mbak mau beli motor, Mbak udah beli cash, karena duit cashnya itu udah dikasih oleh Coinworks. Nah, nantinya cicilannya itu bisa lewat Coinworks sendiri nih. Misalnya cicilannya 2 tahun, bunganya lebih bersaing, lebih murah. Kemudian pembayarannya bisa lewat Coinworks Neo sebagai digital banknya sendiri. Nantinya akan dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Kayak cashback, dapat voucher, kayak gitu. Jadi lebih hemat lah gitu sih. Kita bantu buat UMKM sekarang yang memang mau nambah modal usaha, mau gedein toko, atau mau beli mungkin inventory kantornya atau tokonya, itu bisa pakai Coin Business. Kemudian kita bisa memberikan pinjaman dan dia akan bayar dengan cicilan sampai dengan 2 tahun atau 24 bulan kayak gitu. Pengajuannya sendiri nih Mas, tadi kan kalau misalkan Mas Edgar itu kan bilang tadi kemudahannya itu kan adalah sekarang didukung dengan yang namanya Coinworks Neo gitu kan sebagai digital banknya. Untuk proses pengajuannya sendiri apakah ribet gitu Mas, ataukah ada syarat-syarat tertentu nggak nih kalau misalnya teman-teman UMKM itu kayak pengen coba-coba ngajuin gitu, kayak tadi mungkin butuh dana untuk operasional dan lain sebagainya kayak gitu Mas Edgar. Kalau untuk pengajuannya dibilang ribet enggak gitu, karena ya namanya orang sekarang kan udah paham, apalagi milenial sekarang kan udah paham banget gadget gitu, dan orang-orang pun udah paham lah, mostly teknologi tuh orang udah lumayan paham lah. Jadi pengajuan aplikasinya pun simpel aja lewat aplikasi Coinworks, kemudian bisa nanti ada step-stepnya di sana, bisa ikutin aja panduannya, kayak kita daftar sign up akun apa gitu ya, akun media sosial pun ya mirip-mirip ya, kita masukin nama, lalu mungkin akan dimintain nomor KTP atau apa, kayak gitu, simple aja kayak gitu. Nanti masukin lewat, bisa download Coinworks di App Store atau Play Store, lalu nanti tinggal download Coinworks, lalu nanti tinggal bisa registrasi, kemudian juga bisa bikin account Coinworks Neo, lalu nanti di sana akan ada petunjuk dan instruksi cara bikinnya seperti apa, program-programnya lagi ada apa yang bisa digunakan dan dimanfaatin untuk ya kepentingan bisnisnya atau kepentingan bisnis UMKM-nya gitu sih Mbak. Oh, oke. Jadi memang semudah itu ya Mas Edgar ya. Pokoknya yang pasti tadi tinggal daftar aja kayak kayak kita install aplikasi lain ya, pada umumnya kita daftar sosmed kayak gitu ya kan ya. Pokoknya email, ada nomor handphone dan lain sebagainya. Dan tadi mungkin bisa ditambahin nih yang tadi disampaikan sama Mas Edgar nih teman-teman. Mungkin kayak tadi disiapin nih untuk histori keuangannya. Siapa tahu nanti juga jadi lebih memudahkan gitu kan ya gitu. Nah, kalau dari Coinworks Neo sendiri ada informasi nih Mas yang mau diberikan gitu ke teman-teman gitu kan ya, apa sih keunggulannya digital bank dari Coinworks Neo ini dan juga Coinworks gitu, jadi biar teman-teman juga oh ini pilihan yang tepat nih kalau saya mau mulai bisnis lebih aman nih kayaknya gitu. Oke, jadi kalau Coinworks Neo sendiri kan ini kan kita digital bank ya, jadi kita digital banknya itu seperti apa, jadi kita punya account digital di Coinworks sendiri gitu, yang nantinya teman-teman bisa pakai, teman-teman bisa top up saldonya di sana, dan teman-teman bisa pakai di berbagai macam platform e-commerce gitu. Jadi nanti akan ada saldo di sana yang teman-teman bisa gunain untuk berbelanja, untuk transaksi payment seperti itu, yang nantinya ketika transaksi kita akan ada cashback, kita akan ada voucher yang kita bisa berikan buat teman-teman yang gunain Coinworks Neo sendiri. Kemudian kalau misalnya kita udah punya Coinworks Neo, otomatis kan ketika kita melakukan transaksi akan sudah ada tercapture behavior kita untuk
melakukan transaksi digital nih dalam pembelanjaan atau apa, itu nanti juga data yang bisa bantu untuk teman-teman nantinya mau mengajukan misalnya koin bisnis nih atau mau nambah modal usaha nih. Oh, gue mau ngajuin modal usaha nih di koin bisnisnya Coinworks. Gue udah punya data ini, tapi lu bisa lihat nih, gue udah gunain Coinworks Neo loh. Gue gunainnya itu memang untuk kebutuhan bisnis gue nih, dan bisnis gue ini real dan ada gitu, dan itu juga bisa justify bahwa uh, si pengaju pinjaman benar-benar punya bisnis yang harus kita bantu kayak gitu sih, nanti dampaknya ke sana. Oke, memang Coinworks Neo ini memang sangat membantu untuk nanti kalau misalkan memang pengen mengajukan pinjaman modal ya ke Coinworks ya Mas ya. Jadi nanti bisa langsung lihat historinya di situ ya kan. Oh, ini memang beneran ada bisnisnya. Dia memang ada apa namanya, ada transaksi dan lain sebagainya kayak gitu ya, dilihat dari Coinworks Neo-nya itu tadi sendiri ya. Ya, sebagai data pendukung lah kayak gitu Mbak. Nah, itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin di sini pada belum tahu Coinworks Neo itu apa gitu ya kan ya, mungkin boleh dicoba download gitu ya untuk biar tahu. Nah, Coinworks Neo ini adalah digital bank gitu, punyanya Coinworks gitu, yang nantinya kalau misalkan teman-teman kepengen butuh untuk pengajuan modal usaha dan lain sebagainya, itu akan membantu gitu data yang ada di Coinworks Neo ini untuk teman-teman bisa mengajukan ke Coinworks sebagai pinjaman modalnya seperti itu. Nah, oke. Mungkin ada yang mau nanya lagi, saya persilahkan teman-teman yang mau nanya, atau mungkin ada informasi yang mau ditambahkan lagi nih sama Mas Edgar. Oke, ada lagi pertanyaan sebentar. Nah ini, saat resesi dari Raga Bagas, apakah aman nih jika kita tetap ambil barang sebanyak mungkin? Gitu, Mas Edgar. Saat ya, resesi, mungkin gitu ya. Impulsive buying ya. Nanti kalau kamu ambil barang sebanyak mungkin, lalu ketika resesi itu terjadi kan penurunan daya beli nih, barang kamu nggak keluar, duit kamu nggak muter dong, cash flow kamu terganggu dong. Ya itu nggak banget sih, jangan seperti itu. Harus ada hitung-hitungan bisnisnya, gitu sih. Oke, jangan panik buying gitu ya. Kayak yaudah pokoknya aku beli di stok, terus itu nanti ya mungkin kayak zaman waktu masker kali ya Mas ya, di stok. Nanti jual jadi bisa mahal gitu jualannya. Jadi mending nggak usah ya gitu ya Mas ya. Sebagai pelaku bisnis lebih baik tidak dilakukan seperti itu ya. Jangan ya. Kecuali udah ada demand atau permintaannya ya bolehlah gitu. Tapi ya harusnya ketika kita punya bisnis, kita stok barang, itu kita udah punya forecast stoknya, yang dimana forecast stok itu akan memenuhi kebutuhan kemampuan sales kita. Itu ada hitung-hitungannya sih. Oke. Memang kalau misalkan mau tahu hitungannya lebih detail, berarti memang harus belajar tentang bisnis lebih dalam lagi. Oke. Ada lagi Cindy Marella, langsung tanya nih, lalu bisnis apa Mas yang kira-kira aman saat resesi? Wah. Bisnis apa yang aman saat resesi? Apa? Semua bisnis aman kalau semua bisnis bisa aman kalau manajemen finansialnya ya baik ya, gitu sih. Jadi, karena saya bilang tadi resesi itu bulu. Resesi nggak pandang bulu. Even misalnya resesi yang dibilang 2023 nih, 2024, 2025 bisa aja terjadi resesi. Kalau memang kita nggak punya strategi yang matang untuk bangun bisnis kita itu sendiri, gitu. Wah. Jadi saya nggak bilang bisnis apa yang aman untuk resesi. Gitu. Semua bisa aman kalau ya aman. Iya, strategi bisnisnya, hitung-hitungan bisnisnya, kemudian manajemen keuangan yang harus baik, segala macam harus diperhatikan dari berbagai macam aspek. Gak ada yang mana yang paling baik, mana yang berbahaya gitu ya dilakukan waktu era-era resesi. Yang penting kuncinya adalah kita harus betul-betul bisa mengatur keuangan bisnisnya dengan sangat baik gitu ya Mas Edgar ya. Oke, cara mengaturnya dengan apa? Bisa pakai kasir pintar dan juga Coinworks Neo pastinya ya kan. Dan pertama boros. Iya benar. Boros tuh dia. Edgar dari awal udah bilang jangan boros. Jadi teman-teman di sini yang mungkin gatel lihat barang-barang lucu terus langsung masuk keranjang, hati-hati ya. Apalagi untuk yang konsumtif ya. Apalagi untuk yang konsumtif itu jangan. Kemudian ya udah misahin tuh duit pribadi dan duit bisnisnya sendiri, jangan dicampur-campur gitu. Benar. Kalau misalkan ada apa nih handphone baru lagi barusan rilis, gatel kepengen FOMO iPhone 14 kan, iPhone 14 harganya sekian, tapi secara hitung-hitungan bisnis
cuan profitnya itu cuman berapa gitu, lalu ya udah beli iPhone, itu Tadi janganlah. nggak usah Nggak punya ya. dana janganlah gitu. Iya, dengan menggunakan dana pribadi ya untuk alasan bisnis gitu ya Mas ya. Oke oke oke. Nah, ada lagi kira-kira teman-teman yang mau nanya atau mungkin dari Mas Edgar mau memberikan terakhir nih gitu pernyataan apa nih untuk teman-teman gitu di tips kali ini tentang UMKM gimana sih harusnya untuk menghadapi resesi gitu ya. Kalau tadi saya boleh rangkumkan lagi gitu ya. Kalau dari awal Mas Edgar tuh udah mengingatkan ya teman-teman untuk mau itu pebisnis baru, pebisnis lama, siapapun yang kena resesi itu sangat mungkin terjadi. Nah, salah satu tipsnya itu mungkin tadi ya dari awal Mas Edgar bilang jangan boros gitu ya kan. Terus atur keuangannya harus yang benar-benar oke. Terus harus juga bisa mengerem diri gitu ya Mas ya untuk jangan deh beli yang nggak benar-benar diperlukan gitu, yang sangat-sangat kayak kepengen konsumtif aja, ikut-ikutan teman atau oh ini kayaknya temanku bisnis ini aku ikut kesana aku kemarin, mending nggak kayak gitu ya, seperti itu ya Mas Edgar. Ada lagi mungkin yang mau ditambahin dari Mas Edgar? Eh, itu sih paling ya pertama, uh, bijak lah kita untuk ngatur keuangan, bijak kita untuk kelola keuangan. Kemudian bukan hanya bijak tapi monitoring dan controlling setiap hari itu perlu. Apalagi kayak kita pemula yang baru bangun bisnis, dimana kayak misalnya suami istri baru bangun bisnis, ya aduh, harus ada controlling dan monitoring per hari. Kita harus controlling, oh misalnya kita bisnisnya UMKM, kita jualan apa gitu, jualan ini hari ini laku berapa, cuannya berapa, profitnya berapa, kemudian tiap hari itu cuannya bertambah atau enggak, lalu biayanya pun kita harus bisa apa ya, mengelola biayanya itu seefisien mungkin juga, supaya jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, ya kayak gitu sih intinya. Jadi intinya sih balik lagi, bijak aja gunain uang gitu, karena sekarang ini kan banyak banget orang yang kalau saya lihat konsumtifnya, apalagi masyarakat Indonesia ya, Iya sangat-sangat iya. aktif. Benar. Lagi COVID pun kalau nggak salah data bilang bahwa Indonesia itu meskipun COVID tetap konsumtifnya itu nggak turun gitu. Bahkan kayak Kan makin ya naik ya gitu loh. Kayak misalnya PPKM 3 pas PPKM-nya longgar, wih mall itu langsung kayak rame banget kan, orang pada belanja 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 kayak gitu. Itu benar sih, sih kalau jadi bijak aja kita udah gunain keuangan kita gitu. Apalagi kalau misalnya secara apa ya, modal usaha kita terbatas, kemudian secara bisnis UMKM kita yang belum stabil banget, ya udah bijak-bijak aja. Kecuali kita anaknya Elon Musk gitu ya, betul. ya udah, oh, boros aja nggak apa-apa gitu. Uh, Terus sadar diri ya Mas ya. Betul lah, sadar diri, sadar dompet aja udah, sadar saldonya aja udah gitu. Iya. Oke, sama tadi terakhir adalah dana darurat ya. Jadi dana darurat ini nggak cuma perlu untuk pribadi, tapi juga untuk bisnis sangat-sangat diperlukan ya, Mas. Ya gitu. Jadi untuk ancang-ancang lah, untuk persiapan gitu ya. Kalau ya amit-amit terjadi sesuatu yang darurat yang tidak diinginkan, kita masih punya tambalannya gitu ya. Jadi bukan benar-benar sampai loss, hilang gitu. Gitu ya Betul Mas banget, Edgar. betul banget. Seru banget nih ngobrol sama Mas Edgar sore-sore hari Jumat kita ngomongin soal manajemen finansial. Aduh, udah aura-aura weekend kan ini, terus topiknya tuh seperti ini gitu. Yang pasti kasih banget sama Mas Edgar udah kita ngobrol-ngobrol gitu ya, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah join gitu ya, dan tadi udah kasih pertanyaan juga. Mungkin yang tadi udah tanya-tanya boleh di DM ya untuk data dirinya ke Instagramnya @kasirpintar atau bisa juga di @coinworksneo teman-teman ya. Yang tadi ngerasa udah nanya nih gitu kan, untuk nanti akan kita kirimkan karena masing-masing akan dapat koin premium dari Kasir Pintar, dan tentunya juga nanti akan dapat di Coinworksneo juga tuh ya kan. Masing-masing kalau nggak salah 50.000 ya. Nah, 50 50.000. lumayan lah, Nah, cilok. kalau yang yang dari Coinworks juga dapat ini nggak sih Mas, bisa dipakai untuk belanja online ya kalau nggak Bisa salah. kita belanja di e-commerce, bisa. Orange Tuh, bisa, Go bisa, bisa. oke, tinggal pertanyaan terbaik ya. Oke, nah boleh nih kalau tadi Mas Edgar mungkin masih inget nih pertanyaan-pertanyaannya. Dari yang mana nih yang mau dipilih, berarti dari Mas Edgar nih. Tiga Waduh, penanya di boleh atas dipilih. Ayo. tadi Mbak Siti itu lumayan juga tuh Eh, pertanyaannya. berarti Siti, 4 kali 1.000 ya Mbak, lo gimana?
Gimana nih Mas Edgar ini Mbak Cindy? Mbak Cindy nanya terus sih emang tadi. Ini tanya apa nih Oke, Mbak? boleh Mbak Cindy sama satu cowok deh. Mbak Oh, Cindy. tanya Tadi yang awal-awal banget nanya ada nih Mas apa yang pertama. ada ya, ini mesti di scroll lagi sih. Iya iya ini aku scroll lagi. Oke, nanti Permata ini kalau nggak salah. Oke, nanti bakal diumumin deh di story-nya Kasir Pintar ya. Nanti Boleh. boleh tahu ke aku deh siapa kira-kira pertanyaan yang bagus-bagus gitu. Ntar aku share ya Mas Edgar kira-kira siapa-siapa dari tadi yang udah nanya gitu ya. Oke deh kalau Oke, gitu. Mas Edgar sekali lagi dan teman-teman dari Coinworks Neo yang sudah mau meluangkan waktunya buat kita ngobrol-ngobrol sore hari ini bareng sama Kasir Pintar pastinya gitu kan. Nanti jangan lupa dari teman-teman Coinworks mungkin hadir ya di ulang tahun Kasir Pintar yang keempat. Kita tunggu kedatangannya. Dan teman-teman juga terima kasih sudah join pada sore hari ini dan sudah tanya-tanya tadi. Mudah-mudahan apa yang di-share sama Mas Edgar tuh bermanfaat gitu. Bisa kasih insight baru tentang harus mengatur keuangan bisnis harus kayak gimana nih untuk menghadapi resesi ya gitu. Semoga bisnisnya pada lancar semua, sukses untuk kita semua. Dan saya Nesa mau undur diri. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Edgar. Selamat sore. jangan lupa download Kasir Pintar dan Coinworks. Oh ya betul, siap. Oke, di download teman-teman Oh, ya. Thank you Mas Edgar.